Halo Sobat Jawara, salam bela diri. Kembali bersama tim Warta Jawara dan saya sendiri, Woro. Baik Sobat Jawara, saat ini kami sudah berada di kediaman Bapak Suwito. Beliau ini adalah Ketua Umum Perguruan Pencaksilat Tenaga Dalam Bajing Ireng di Desa Balirjo, Kabupaten Madiun. Dan PSTD Bajing Ireng ini merupakan bela diri yang lebih menitik beratkan pada penguasaan tenaga dalam para praktisinya. Oke, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar dunia bela diri di Indonesia. PSTD Bajing Ireng ini adalah salah satu perguruan pencaksilat yang perkembangannya sudah merebak di berbagai kota di Indonesia, bahkan internasional. Penasaran akan bela diri ini? Setelah ini kita akan kupas tentang perguruan pencaksilat Tenaga Dalam Bajing Ireng lebih lanjut. Dan saat ini sudah bersama kami Bapak Suwito. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Iya. Menurut informasi yang kami dapatkan Pak, perguruan pencaksilat tenaga dalam Bajing Ireng ini termasuk salah satu perguruan pencaksilat yang menitik beratkan pada tenaga dalam. Nah, iya, mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana sejarah terbentuknya perguruan ini Pak, monggo. Ya, terbentuknya PSTD Pencaksilat Tenaga Dalam Bajing Ireng 152 ini kisahnya sebetulnya dari Kota Madiun. Ya, pembina dan pendirinya dulu asal mula cinta damai. Ya, berhubung cinta damai itu, waktu itu bapak saya yang pertama pendiri pengasuh, dia yang ngajarin saya kecil sampai dewasa ini kerohanian, kanuragan, kemungkinan sosial. Ya, itu terus lambat laun itu pertama kali kita bukan untuk umum, maksudnya umum itu orang-orang tertentu, terutama untuk remaja masjid. Remaja masjid. Lambat laun kita menginjak dewasa, kita terus digembleng. Waktu itu kita katanya bapak saya sudah mumpuni doa atau diwejang, iya, atau dikasih ilmu ayah saya juga diajarin bela diri. Ya, habis bela diri saya sudah bisa menguasai, saya izin orang tua saya lelaku itu kita waktu itu puasa mutih 40 hari kita di ruangan kamar. Ya, kamar itu kita tutup rapat, kemungkinan udara sedikit, kita sudah siapkan semua untuk air wudhu, untuk apa-apa. Ya, waktu meditasi wiritan kita datang seperti apa ya, wahyu ya, kamar saya itu terang sekali, terang, lihat apa-apa saya tahu. Padahal di situ gelap sekali, terang kurang lebih sebentar kok, tidak ada 1 menit hilang lagi. Apa, saya kan gemeter juga. Waktu itu saya tetap wiritan, datanglah ya berjubah hitam, ya pakai panadon hitam, jubah itu. Kita konsultasi waktu itu, kayak kita kan sudah lumayan bisa komunikasi sama barang-barang itu ya. Ternyata dia hilang. Saya tetap konsentrasi. Habis wiritan ada saya, keras sekali, anginnya kencang sekali. Habis kencang sekali itu hilang lagi. Belakang saya seperti dicakar-cakar. Ya, seperti dicakar-cakar. Saya meditasi terus, datanglah sinar lagi, tapi enggak
sinar benderang enggak? Ya. Seperti apa ya? Ya, segempal bola pingpong. Wah. Habis itu keluar, nah itu keluar. Dulu kalau orang Jawa namanya bajing, ya. Kalau sekarang tupai. Ya. Tupai itu hitam sekali, loncat di atas kepala saya. Saya bingung, tetap konsentrasi. Hafalan yang diajarkan ayah saya itu di situ hilang. Habis itu tahun 76 Ya. kita bilang ayah saya, Pak, saya dikasih gini. Oh iya, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kowe wes nglakoni sing apik. Aku udah maksudnya, nah itu orang tua saya gitu. Terus saya juga bisa. Pak, nek lambange ngono tok ketok ya lah. Itu lambat tahun 78 76 77 lah. 76 77 itu saya bikin gambar. Ini oh cakep gitu. Habis itu 78 sama ayah saya enggak boleh sama bapak saya. Kenapa itu? Itu apa gambarnya yang tengah itu cengkram. Oh, apa nyakar. akarnya. Iya, kuda-kuda tetap nyakar. Sini rantai. Oh, Rantai pecah. lambang dari Lambang STD itu Bajing saya Ireng. bilang, oh iya Pak. Saya waktu itu kok ada sayap seperti tuang yang besar, itu dikasih sayap lebih bagus. Itu menandakan itu kebesaran Allah. Apa maksudnya? Itu maksudnya sayap itu dia bebas, berarti selalu berkembang. Iya. Insya Allah Bapak tidak ada, kamu lanjutkan lebih Dari baik berkembang. ya, berkembang lagi. Alhamdulillah. Terus saya bikin ini jadilah seperti simbol ini, Bajing Ireng. Ya. Nah kalau orang lain, oh itu katanya bajing loncat atau bajing ireng ada kata-kata itu keliru. Apa ilmu hitam keliru. Maaf, doa kita, amalan kita itu keislaman semua. Tidak ada kata-kata yang doa saya tidak ada yang namanya kata-kata Allah itu tidak ada. Tetap ada. Nah jadi itu alhamdulillah sampai sekarang berkembang sampai sekarang ini sampai berkembang kemana-mana sampai mancanegara. Contohnya Belanda ada, terus mana Australia ada. Ya. Itu loh, lupa. Ya itulah nanti belakangan. Okay. Ya terus mana Mongol. Oh, Saya sampai Cina. dikasih kenang-kenangan, dari Jepang juga dikasih kenangan, dari Cina juga dikasih kenang-kenangan. Makanya itu kalau lokasi Indonesia aja alhamdulillah insya Allah semua sudah ada. Cuma kita belum apa ya intinya, bukan siapa saja ikut, bukan, kita tidak nyari murid. Iya. Intinya gitu, kita nyari perseduluran. Kalau orang mau ikut silakan, kalau hatinya sendiri. Oh ya. Nah, bukan kita Secara pribadinya ingin ingin mendalami kayak gitu. Ilmunya apa Bajing Ireng, PSTD itu kita terima. Kita tidak nyari apa masa ya. Yang banyak. Insya Allah lah kapan-kapan ini, insya Allah mudah-mudahan kita dapat rezeki. Ya. Kita insya Allah nanti ya, jadilah AFC. Pengen sebetulnya. Oh, ini kan dalam masih FC. tradisi ya. Oh, gitu. Ini kan masalah masih tradisional lah. Iya. Ya. Kalau masalah saudara-saudara kita itu ya dari maaf entah itu dari bawah sekali sampai dari atas, insya Allah sudah ada. Pejabat pun banyak sekali. Oh, begitu. Gitu. Jadi untuk terbentuknya PSTD Bajing Ireng ini itu tahun berapa, Pak? Bentuknya PSTD terbentuknya tahun berapa? Tahun yang baru ini. Yang baku. Yang baku 79. 79. 1979. 1979. Itu udah lama. Sudah lama.
Cuma apa nggak kalau di dunia persilatan nggak terlalu kelihatan kayak gitu. Iya, kita seperti ayah saya Iya. yang kita ajari yang anak-anak remaja masjid seperti itu. Oh, begitu. Makanya kita tidak nyari murid. Kalau Iya. beliaunya yang menginginkan sendiri, silakan. Oh, Iya. gitu. Kalau kita ngajak berarti kita nyari uang lah. Oh. Iya toh. Iya. Iya. Siap. Kalau boleh tahu, kan ini latar belakang dari perguruan ini, latar belakang dari penamaan perguruan ini kan dari nama Bajing Ireng. Kenapa Iya. Pak? Kenapa harus ada Bajing Ireng kayak gitu? Nah, ya itu tadi kita dapat wahyu waktu kita komunikasi, waktu kita laku ya. Iya. Laku dapat itu kita pakai untuk nama ini. Untuk nama ini. Biar enggak cinta damai aja. Oh, ya. gitu. Mewujud jadi Bajing Ireng ini tadi. Iya. Oke. Dan untuk saat ini sampai saat ini sudah ada di berapa kota untuk perkembangannya, Pak? Ini Indonesia yang Indonesia. paling ya Bali, Surabaya, Jakarta, Semarang juga ada. Kalau deket-deket ya pasti ya Ngawi, Iya. Jombang, Tuban itu Iya. yang besar sekali juga. Dan untuk sampai ke internasional yang Bapak sebutkan tadi. Iya, tapi ya nggak terlalu banyak, tapi kan ada yang sudah mengikuti kita. Iya. Baik, Pak. Kalau untuk murid sendiri, sudah ada berapa murid yang Bapak didik di PSDD Bajing Ireng ini? Wah, ya banyak sekali. Ada ribuan mungkin? Kemungkinan juga. Iya. Oke. Kira-kira materi apa saja Pak yang ada di perguruan PSDD Bajing Ireng? Materi yang diajarkan? Oh, materi yang diajarkan kita. Kalau kita tingkatan juga, Mbak. Iya. Anak-anak, Iya. dewasa, Iya. orang tua. Oh, jadi ada dikelompokkan sendiri-sendiri ya gitu Pak? Ya Anak-anak kalau latihan sendiri. biasa itu bareng bisa, biasanya itu kan orang-orang dewasa tidak mau sama anak-anak. Oh, Kalau gitu. tidak ngelatih. Oh gitu. Ya itu. Jadi kalau materi kita satu dasar itu bisa pencak. Nanti kalau sudah dia menginjak ke hitam strip emas, dia sudah mengikuti intinya tenaga dalam. Habis tenaga dalam, sudah kerohanian, sudah pinter-pinter, nanti ada tingkatan inti lagi. Kalau sudah ke sabuk putih mori, kita katakan pendekar. Oke. Berarti ada berapa tingkatan ini Pak? Kalau di dalam Dalam Bajing Putih? yang kita utamakan itu cuma 3 sebetulnya. Tapi kalau untuk anak kecil kan ada dasar. Oh gitu. Ya, sabuk biru muda, Iya. biru tua strip, Iya. merah, Iya. merah biasa polos, Iya. baru merah strip. Habis itu ke merah, dia menginjak ke hitam. Itu menguasai tenaga dalam. Sudah hitam ke emas, Ya. dia wajib di putih kecil. Kalau ingin melanjutkan lagi, putih kecil, nanti kita ruatan lagi ke putih besar. Sudah. Kalau dia sudah bisa menguasai, kita tes lagi indera keenam, kita sudah menguasai seperti ini, nolong terutama. Kalau sudah nolong tetangga, keluarga, orang lain itu kita tahu tidak bisa dibohongi. Iya. Dia masalahnya sudah kena energi. Iya. Nah, dia baru itu wajib ikut ke jenjang berikutnya yang pendekar tadi. Kalau sudah pendekar, Iya. itu harus nolong banyak sekali. Nah, gitu. Kita tidak ngasih ilmu sama orang sembarangan, dalam arti kita harus saring. Gitu. Jadi dalam tingkatan yang ada di PSDD Bajing Ireng ini, untuk setiap tingkatannya itu ditempuh berapa bulan atau mungkin tahun ke Itu- tingkatan selanjutnya? Oh iya, itu tergantung kalau dia aktif Iya. dari dasar dulu, kemungkinan itu 1 bulan kemungkinan sudah menguasai dasar 1, dasar 2. Jadi tergantung dari praktisinya sendiri. Iya, Kalau mau praktisinya. kalau aktif ya kamu bisa
naik dengan cepat kayaknya. Iya, sama dia kemampuannya. Iya, kemampuan untuk menerima apa yang Menerima, diajarkan. iya. Oke, oke. Mungkin bisa Bapak jelaskan apa makna filosofis dari lambang dari PSDD Bajing Iring ini, Pak? Nah, filosofisnya itu kalau sayap itu biar selalu berkembang. Iya. Kalau ada tangan mengepal seperti ini, itu benteng kita. Benteng darat mati. Insya Allah keluarga Bajing Ireng tidak bisalah ada orang yang berbuat jahat kepada kami. Ya. Terus yang 152 Iya, itu ilmu sebetulnya, ilmu kita. ilmu. Iya. Terus biru melambangkan kita kekuatan, kebesaran. Kalau putih tetap kita Harmoni, suci. Ya, ya. kan ya. Nah itu. Kalau seperti ini kita kan tameng. Semua perguruan punya senjata. Ya. Senjata kita juga punya. Oh. Ya gitu. Kita ya tidak lupa kita damai. Itu ayah saya sejak pertama kali didirikan cinta damai. Gitu. Siap. Iya. Oke. Mungkin bisa Bapak sebutkan atau jelaskan di mana alamat padepokan PSDD Bajing Ireng ini? Ya, alamatnya padepokan Bajing Ireng sekarang Iya. bertempat di Desa Nglonggong, Iya. Dukuhnya Plumpung, RT 3 RW 7. RT 3 RW 7. Iya. Ya, Kabupaten Madiun. Kalau dulu Iya. saya sebelum nikah, Iya. itu posisinya di Madiun, tetap orang tua saya di Jalan Ciliwung Gang 7, Madiun Kota. Berarti sebelum di sini itu ada di kota. Kota. Oh, begitu. Iya. Dan mungkin ada pesan dari Bapak untuk Sobat Jawara dan generasi muda Indonesia tentang manfaat dari berlatih bela diri. Dalam hal ini adalah pencaksilat. Kalau jawara-jawara saya akui pendekar, ya, Madiun khususnya itu pendekar semualah, ya. Wajib kita bersatu. Musim-musim sekarang saya tahu seperti itu. Ya maaf, ya. Jadi satu, kalau kita sudah mengakui kota kita kota pendekar, Kabupaten Kampung Pesilat, ya, kita harus bersatu. Dalam arti kenapa? NKRI itu namanya harga mati. Harus kita junjung bangsa. Ya, jangan sewena-wena saya pendekar, enggak salah. Lebih tinggi itu lebih rendah. Langit atas berarti ada langit lagi. Iya. Yang orang pinter kemungkinan ada yang lebih pintar lagi. Iya. Harus kalau berjiwa satria, berjiwa jawara, harus latihan betul-betul. Tapi untuk diri sendiri, untuk membantu orang lain, ya harus saling menghormati lah. Perguruan satu sama perguruan lain. Nggak usah jadi itu namanya bukan jawara kalau saya. Iya. Jadi punya ilmu tinggi jadi sombong. Oh, nggak boleh. Kalau di sini takabur itu nggak boleh. Siap. Kalau di sini tetap takabur, patuh pada orang tua, bangsa, agama, itu junjung. Jadi nggak boleh sombong meskipun ilmunya tinggi. Iya. Gitu. Tetap ya sopan santun dijunjung, terus perdamaian, betul, kerukunan. Iya. Gitu. Ya seperti itu. Kalau dijubit jangan sok. Jangan sok jubit. Orang. Ya. Seperti sini yang didian saya. Maaf ya, kita juga tidak takabur lagi. Kalau kita sudah pernapasan energi masuk, ya kemungkinan pukulan itu hafal. Ya, seperti gaman-gaman itu tidak laku di tempat Bajing Ireng. Nah, jadi harus hormati. Jadi anak didik saya kalau saya didik, tidak usahlah kamu berkelahi. Belum tentu musuhmu itu kuat, musuhmu itu lemah, tidak usah. Kita harus rangkul. Kalau betul-betul kamu dijahili kepepet ya, ilmu kamu kasih, dicoba gitu. Kita kan punya energi Mbak, ya maaf ya. Kalau kita itu energinya penuh, betul-betul dia laku Mbak di
Bajing Ireng ini insya Allah lah kita takutnya sama yang kuasa Allah. Iya. Kalau takut sama pedang sama anu enggak takut orang sini. Iya, di lambangnya pun juga ada asma Allah Nah. itu. Kalau orang lain Bajing Ireng katanya ireng. Kenapa hitam kok ada lafal Allah? Lafal Allah, iya. Saya enggak apa Mbak? Enggak minder, enggak anu. Ya, jangan sok nyoba-nyoba. Ya. Itu aja kalau Iya. saya. Ya, Jawara Kampung Madiun tuh saya akui hebat. Iya, kota pendekar. Kota Banyak pendekar, pendekarnya di iya. sana. Para jawara berkumpul di situ. Iya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktu untuk berbincang-bincang dengan kami. Semoga ini dapat bermanfaat untuk Sobat Jawara dan masyarakat di Indonesia. Iya. Ya. Betul. Sukses selalu untuk Amin. PSDD Bajing Ireng. Ya. Sobat Jawara, demikian perbincangan kami dengan Pak Suwito, Ketua Umum PSDD Bajing Ireng. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain ataupun satu perguruan dengan perguruan yang lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi, tetap semangat, salam bela diri. Terus 12 sabar tas 12 mulai tuh